MBG ini salah satu yang nyebabin kepercayaan investor hilang katanya. Karena dia nggak dapat hak untuk ngelola dapur, dan gitu aja, simple. Siapapun yang menjadi presiden atau menjadi wapres, akan ada oposisi internal yang ingin menggulingkan. Di setiap negara selama Anda masih tinggal di bumi, itu akan terjadi. Buat adik-adikku, kakak-kakakku, om tante semua, Indonesia itu terlalu baik menurut saya. Dari minyak dunia sampai 120, sampai sekarang turun lagi ke bawah, baru dinaikin sekarang, itu terlalu baik. Bukan kaleng-kaleng, bongkar total hari ini sangat spesial karena kita kehadiran seorang tamu yang banyak digebukin orang di media sosial. Selamat datang Prof. Gema Merdeka Guyardi. Thank you, thank you. Kita tuh emang selalu spesial nggak sih, Bang? Iya kan? Gue baru tahu juga Gema Merdeka. Itu keren banget. Tapi itu keren banget. Memang dari lahir ternyata sudah merdeka. Udah merdeka. Makanya apa yang beliau sampaikan semerdeka itu. Selalu merah putih. Orang pada ngamuk. Orang pada ngamuk. Wah, buzzer baru lagi nih. Buzzer katanya. Temennya Sylvie nih buzzer. Waduh. Apalagi diampli-ampli sama Sylvie mulu ya. Apa kabar, Prof? Baik, luar biasa. Sehat. Seger banget. Gue pasti tadi awal pas lihat dari tatapan matanya, ini orang pinter nih. Kita berdua terintimidasi. Udah nyiapin, ini besok nanya apa, bla bla bla, sampai sini. Kuatkanlah. Lebih-lebih tadi pas gue riset-riset, wah bisa nerbangin pesawat juga ternyata. Iya. Lu tahu nggak? Nggak tahu kan? Di sini baru kita bongkar-bongkar. Jadi Prof. Gema ini ketika kemarin menanggapi terkait film Pesta Babi, kok temennya banyak pilot, ya biasa ya orang temennya pilot banyak itu biasa kan. Ternyata beliau juga pilot, ada license untuk nerbangin pesawat. Sama dong sama gue juga nerbangin rebana. Gimana Prof? Biar masuk ya, biar masuk. Ya. Terbang ya, terbang. Prof ini kan dianggap sebagai pembela pemerintah karena narasinya beda sama mereka yang membenci pemerintah. Nah, tren sekarang ini kalau pengen viral kan gampang. Ya. Membenci pemerintah pasti viral. Tapi Prof ini kan unik, bela pemerintah tetap aja viral. Gitu. Ya. Berarti ada value di situ. Jadi sebenarnya Prof ini latar belakangnya gimana sih, Prof? Ya saya kalau ada yang bela, kalau nggak ada yang bela ya gue yang bela lah kan gitu. Berarti gitu. Untuk mempertahankan mempertahankan. Jadi prinsipnya bukan membela pemerintah, tetapi menyuarakan kebenaran sebenarnya itu. Jadi kalau kita bilang pembela pemerintah terlalu naif ya, bahwa seakan-akan pemerintah kita itu tidak ada salahnya kan gitu. Tapi saya menganut seperti ini. Saya percaya satu hal bahwa siapapun pemerintahnya itu atas seizin Tuhan, itu dulu. Jadi mau dia bagus, mau dia jelek, selama itu Tuhan sudah taruh dan dipercayakan, maka itu yang dipercayakan untuk menjadi pemerintah kita. Masalah pemerintahnya itu dari negara manapun itu zolim kepada rakyatnya, itu bukan urusan saya. Itu dia bertanggung jawab pada Tuhan yang memberikan marwah, ibaratnya begitu. Jadi dalam hal ini kita sebagai rakyat tentunya juga punya rasa kekecewaan pastinya untuk beberapa kasus ya, ketidakadilan atau apapun itu di semua negara manapun. Bahkan kalau misalnya kita ke negara maju seperti Singapura, seperti Inggris, seperti Amerika, saya sudah pernah lakukan. Saya tanya supir taksi, saya tanya orang-orang yang memang bukan yang middle up ya, kita bicara middle low. Hampir kalau di Singapura tuh saya naik taksi mungkin 10 kali saya selalu bikin survei kecil-kecilan, saya tanya, puas nggak lo dengan pemerintahan sekarang? Gitu. 60% tidak puas, 40% puas. 60% itu memberikan komplain. Kalau misalnya Singapura, saya benci banget sama keluarganya LKY misalnya gitu. Nah, di Inggris juga sama, benci banget sama Royal Family. Di Amerika, kalau saya berada di California, saya base di LA, saya tanya tentang Donald Trump gitu, oh mereka nggak suka. Tapi kalau saya belajar di elektoralnya biru misalnya, wah mereka senang sekali gitu. Wah, ya kan. Jadi di negara manapun tidak mungkin ada masyarakat yang 100% itu suka sama pemerintah. Itu sudah jelas karena pemerintah kan juga harus mengambil suatu kebijakan yang mana tidak bisa menyenangkan semua rakyatnya demi keadilan menurut versinya mereka. Karena keadilan versi Pak SBY berbeda dengan versinya Pak Jokowi, berbeda dengan versinya Pak Prabowo. Dan siapapun pemerintahnya, mereka juga tidak akan membuat kita kaya.
Pada dasarnya itu, karena kalau kita parameternya adalah ganti presiden itu saya bisa hidup lebih sukses gitu ya. Iya. Atau hidup saya susah gara-gara presiden Berarti ini itu. ada kesalahan komunikasi ya? Iya. Ya mungkin kampanye memang begitu ya. Ya, memang ya kita tahu lah kampanye yang namanya campaign itu kan promosional. Tapi pada kenyataannya ketika kita sudah duduk di kursi administratif itu kan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu tidak mungkin kita bicara bahwa kalau kita pakai milih atau presiden A atau presiden B gitu, kita hidup akan lebih enak. Itu nggak mungkin ada seperti itu. Kalau kita nggak kerja keras atau diri kita tidak punya value, ya nggak akan bisa. Dan bahkan kalau kita mengutip oleh JFK ya, John F. Kennedy, dia bilang apa? Don't ask what will country do for you. Itu masyhur banget itu kata-kata itu ya. Ask what you gonna do, what you gonna give for the country. Iya. Berarti kan dari tahun 1970-60-an itu saja kita sudah tahu bahwa even di Amerika pun ada yang nyinyir ke pemerintah sampai JFK pun bilang seperti itu kan gitu. Tahun segitu padahal ya. Tahun segitu loh. Iya. Iya kan? Jadi ini merupakan sebuah fakta, sebuah fenomena yang tidak bisa dipungkiri. Kalau di Indonesia ada yang tidak suka sama Pak Prabowo, ya so be it, tidak suka, tapi beliau dipercaya sama Tuhan untuk memimpin. Ya kan, ada yang tidak suka sama Wapresnya dengan segala dramanya, tapi saya percaya kehendak dan ketetapan Allah gitu. Ketika itu sudah ditakdirkan mereka yang memimpin Indonesia, ya so be it. Dan tugas kita sebagai rakyat, saya tidak setuju. Di video saya yang pertama kan saya bilang bahwa ini merupakan pemimpin negara kita yang sedang di-framing oleh The Economist, jeopardize Indonesia demokrasi. Saya nggak terima. Gitu. Kenapa saya nggak terima? Karena paspor saya warna hijau. Oke. Iya kan, kalau paspor saya hari ini warnanya merah, ya saya masa bodoh gitu. Kesadarannya sesederhana itu ya. Simple. Dan orang bilang itu bukan lambang negara. Memang bukan lambang negara. Secara harfiah lambang negara memang adalah bendera, Garuda. Tapi bagi saya, ya kalau kita lihat mukanya Pak Prabowo itu siapa? That's Indonesia gitu ya. Terus kemudian kita di framing bahwa seakan-akan presiden kita itu jeopardize demokrasi. Kita lebih baik kok daripada negara-negara seperti di Iran. Kita demokrasi kok. Terbukti apa? Itu anak muda Ketua BEM sampai detik ini masih hidup dia. Ya kan? Itu mah udah kelewatan sih kalau menurut aku ya. Loh, kalau saya jadi orang tuanya saya coret dari kakak terus terang aja. Ya kan? Ini udah dapat clipper kita. Hooknya di sini. Langsung coret dari kakak. Coret, bikin malu keluarga itu. Betul. Jadi kan orang tuanya nggak ikut-ikutan. Kayak misalnya saya membawa nama Fem Guyardi gitu. Terus saya ngomong yang nggak karu-karuan. Yang malu kan semua yang pakai nama itu gitu. Jadi ya hal-hal ini menjadi edukasi buat masyarakat bahwa pemerintah itu tidak akan memuaskan kita. Bahkan ada narasi kayak gini. Saya kerja, nggak dimodalin. Ya, EDN gue dipajekin. Ada kan narasi seperti itu? Ada. Ya dalam hati kecil saya juga, gue sebel juga terus terang gitu ya, dipajekin. Tapi kalau kita lihat, rate pajak kita masih termasuk yang murah. Ya nanti kan orang akan bilang bahwa, oh iya kan di luar negeri dia ada jaminan sekolah, apa segala macam. Memang, tapi negara itu udah 100 tahun umurnya gitu loh. Kita aja belum masuk 90 tahun merdeka, masih mencari bentuk menurut saya. Sebuah negara yang udah dijajah 3,5 abad, itu masih sekarang kita baru hidup 80-an tahun. Itu masih belum balance. Kita mencari bentuk, mencari jati diri bagaimana menjadi sebuah negara yang baik. Jangan lu bandingin sama Amerika yang udah 400 tahun. Ya kan? Ya memang sama Singapura juga merdekanya kurang lebih, tetapi Indonesia itu bukan Singapura, Indonesia bukan Malaysia, karena mereka adalah di bawah ke pemerintahan atau di bawah pimpinan Commonwealth gitu. Kita kan non blok ceritanya. Betul. Nah, kalau kita mau simple ya udah ikut Thailand misalnya, ada kerajaan gitu. Tapi kan kita bukan kerajaan. Nah, ini yang disalahpahami oleh masyarakat sipil dan terutama mereka-mereka ini kan generasi Z. Yang zaman itu pelajaran PPKN kita dulu masih ada PMP, ya. Moral Pancasila atau PPKN. Umurnya PMP. Bahkan dulu ada penataran P4. Iya, P4 ya kan. Artinya sejarah tahu nih, Pak. Gen Z semua tuh. Ini yang menurut saya juga bilang sama anak-anak saya bahwa ada yang kalian miss, bahwa tidak ada lagi Gen Z ini yang tahu apa itu Trikora, apa itu perjuangan kita dalam meraih kemerdekaan. Nah, ini yang seharusnya mereka tahu gitu ya. Terus bagaimana dulu Pak Soekarno itu ketika dia harus memilih Indonesia itu tidak non-blok, akhirnya disikat juga kan akhirnya. Nah, bagaimana itulah yang melahirkan konsep untold story itu. Dan tiba-tiba saya insight-nya, oh kayaknya gue harus bikin paralelism nih, karena banyak orang yang tidak paham gitu. Pak Gema ini bisa memanfaatkan berbagai macam kesempatan untuk membandingkan dengan melihat langsung ke negara-negara lain, kemudian menceritakan, kemudian menjadi komparasi ya. Komparasi yang lebih fair kan tentunya. Maksudnya kayak tadi yang disampaikan, ya nggak bisa dong kita tiba-tiba jiplak langsung kayak Amerika
Udah beda. Merdekanya aja jauh banget bedanya. Singapura nggak bisa juga. Kita itu memang unik sebagai Indonesia. Ya. Selain itu ya, mau tanya nih, kan kalau misalnya tadi Prof ngomong kalau misalnya di negara manapun itu nggak ada masyarakat yang 100% puas sama kebijakan pemerintah atau pemerintahnya. Kalau Prof Gema sendiri, puas nggak sih dengan apa yang udah ada nih kebijakan di negara kita saat ini di pemerintahannya Pak Prabowo ini? Saya dididik sebagai orang yang jangan pernah puas dalam sebuah pencapaian. Karena kalau kita sudah puas, kita tidak akan growing. Betul. Ya kan? Berarti ya saya nggak puas. Tapi nggak puas itu bukan berarti saya benci sama pemerintah. Nggak puas itu saya akan nge-push pemerintah dengan kita memberikan teladan. Teladannya seperti apa? Ini adalah teladan ini. Kita lagi bicara ini adalah teladan. Supaya teman-teman kita yang ada di pemerintahan lihat, oh ini ada loh masyarakat yang masih positif kepada kita, dan marilah ini menjadi kontrol yang positif gitu. Artinya kita tidak perlu turun ke jalan ikutan demo, tetapi kita dengan intelektualis kita memberikan teladan kepada teman-teman kita yang di sana. Karena kita percaya bahwa yang membedakan kita yang hari ini duduk di sini dan yang ada di ring satu Pak Presiden adalah nasib. Bedanya itu aja. Tapi kalau masalah intelektualitas belum tentu kita kalah, kan begitu. Atau bisa jadi ya memang kita lebih bagus daripada mereka. Tetapi karena memang kita tidak diberi kesempatan pada Tuhan untuk duduk di situ, ya kita harus berkarya sebagai rakyat membangun bangsa melalui ya sharing yang positivity ini. Itu values yang saya percaya gitu. Dan disitulah yang membuat saya merasa bahwa ada bedanya antara kita sebagai pengamat dan kita sebagai pelaku. Ini kata kunci yang penting sekali. Karena begini, banyak akademisi yang pinter-pinter. Oke, gue tahu lu pinter. Wah, bikin narasi, bikin perbandingan data dan seterusnya. Tapi kamu tuh pinter sebagai pengamat. Mana ada sih pengamat bola yang merasa dirinya nggak lebih jago dari yang main bola? Kan gitu. Pengamat selalu merasa lebih jago daripada atletnya. Tapi ketika dia jadi atlet, keok juga. Bahkan mungkin bisa lebih keok daripada atletnya. Kenapa muncul haters? Kenapa muncul buzzer? Karena ini orang-orang yang suaranya nggak didengar pemerintah, lalu sakit hati. Simpelnya itu. Berbalik dia menjadi haters, supaya suaranya didengar masyarakat ataupun didengar dan merasa dipakai. Tapi ketika orang-orang ini yang komplain-komplain, benar-benar menurut keyakinan saya dikasih kesempatan jabat, misalnya turunkan Pak Purbaya nggak benar begini, ya udah lu yang gantiin deh. Belum tentu juga dia bisa benar. Turunkan Pak Presiden itu, ya lu yang jadi presiden coba. Ya kan, waktu kamu jadi pengamat, lu jagoan. Tapi ketika kamu duduk dan harus mengambil keputusan, sebagai contoh, paling gampang begini. Gubernur BI deh, yang kemarin dimarah-marahin sama salah satu artis lah misalnya, atau siapapun dimarah-marahin. Dia yang hitung 4,6% itu. Yang masalah suku bunga lah, rupiah dan seterusnya misalnya ya. Kalau misalnya kebijakan dia menaikkan suku bunga, itu dianggap bagus buat rupiah. Dia naikin aja suku bunga, ada orang yang suka, ada orang enggak. Yang punya deposito happy, yang punya kredit sakit gigi kan gitu. Naikin lagi sekarang ke 5,5. Iya memang, rupiahnya menguat misalnya kan. Tapi kan ada potensi non-performing loan naik. Nah nanti kalau ternyata banyak gagal bayar gimana? Siapa yang disalahin ya? Dia lagi. Nah untuk menjadi gubernur BI, neken tombol nih mau naikin atau mau nurun ini tidak segampang lu pengamat. Kau harus dinaikin dong, begini dan begitu. Coba lu duduk di kursi panas itu kan. Nah ini yang tidak dipahami. Sehingga pada saat orang tanya apakah saya puas, saya ada hal yang saya tidak puas, tetapi saya mensyukuri at least apa yang saya ada di Indonesia sekarang. Itu dulu. Dan kalau misalnya dikatakan bagaimana supaya Indonesia maju, ya tidak bisa hanya pemerintah, rakyatnya pun punya tugas untuk maju. Sebagai contoh, ya kan? Itu loh urusan mikrolet. Sudah jelas ada logo dilarang stop di situ. Lo kok lu bongkar muat penumpang di situ, terus kamu mau negaramu maju? Ngetem. Ya? Sesimpel itu aja. Terus dilarang buang sampah, dilarang rokok. Kenapa lu tetap rokok? Kamu di Singapura berani lakukan itu, penjara lu. Karena di Indonesia kalau ini ada slogan ya, aturan dibuat untuk dilanggar. Ya sebenarnya itu kan ada sejarahnya ya begitu ya. Dulu semua ini harus dilanggar karena aturan tuh diada-adain gitu loh. Diada-adain buat sarana pungli, buat oknum-oknum. Tapi kan berlanjut dengan era yang lebih modern, sekarang semua serba ada kamera, ETLE macam-macam, itu kan aparatnya juga merasa wah ruang gerak gue diawasin banget nih. Mereka juga dipaksa untuk jadi bener gitu. Jadi bener itu bener Prof Gema tadi, kalau mau bener ya bareng, nggak bisa. Bisa setuju sih Bang, karena kan ngelihat ya apa kayak narasi yang beredar sekarang juga di media sosial itu kan kayak
kalau lu kritik pemerintah lu keren, kalau lu ngasih tahu kebenaran lu buzzer. Jadi orang tuh juga apa ya? Kayak lebih baik mungkin ikut di sana, di FOMO lah bahasanya Ya. kan. Nah, ini aku mau nanya nih, kalau misalnya Prof Gema sendiri kenapa ngambil kayak lebih baik menetralisir lah, Positioningnya kayak unik gitu ya. Karena kalau ngambil posisi ini kan otomatis kayak siap di stempel buzzer udah kayak gitu. udah di udah di klip, udah di naikin sama media nasional, ya kan? Klipnya banyak banget lagi yang terakhir itu. Media nasional motong dikit, terus dijadiin sebagai headline. Di framing. Terus ketika dikomplain, ya kita kan media ada salahnya Kebebasan juga, pers. tinggal dihapus gitu kan. Jadi kalau saya kenapa memilih itu sebenarnya satu, saya nggak ada conflict of interest. Itu nomor satu. Jadi saya menganut freedom of speech dengan koridor-koridor yang baik gitu ya. Jadi ya saya punya ideologi, saya warga negara, saya berhak bersuara dan suara saya ini harus bisa membangun. Membangun itu tidak hanya membangun kepada pemerintah, tetapi sebisa mungkin saya menjadi penengah. Itu goal saya dulu, menjadi penengah kepada orang-orang yang mungkin salah paham terhadap pemerintah dan dia tidak memiliki literasi atau intelektualitas yang baik, sehingga mendengar kita punya opini, mereka bisa reflect dan sadar. Ketika waktu saya bawakan Untold Story yang pertama, itu akhirnya banyak yang nge-DM kita bahwa, oh saya tidak terpikir, saya kemarin benci banget sama presiden kita, sekarang saya mulai mencoba memberikan ruang pada beliau, melihat dari sisi yang lain. Nah ini kan sebenarnya tanpa saya harus berperang, itu bisa menjadi solusi. Betul. Dan juga pemerintah harus tahu bahwa negara ini kalau misalnya masyarakatnya 80-90% lack of trust terhadap pemerintah, otomatis ini akan merambat ke investor asing. Dan investor-investor ini yang harusnya mereka invest di Indonesia, mereka kabur. Nah itu jelek. Nah artinya kenapa saya harus mengambil peran ini, nggak dibayar loh. Makanya saya suka nantangin sama Buser. Buser dibayar berapa lo? Jabatan komisaris. Wani Piro, gue bilang gitu ya. Ini Wani Piro kan gitu. Oh biasanya bayar komisaris malah. Dari itu dulu. Banyak Ya, memang orang lebih nggak dari ngerti itu berapa ya enteng total mungkin ada lebih dari 1.000 kali serangan itu masuk. Wani Piro dibayar ya, kita tanya, saya tantang balik ya, Wani Piro mau bayar berapa gitu. Jadi prinsipnya kita itu satu kapal. Iya betul. Ada yang benci, ada yang dukung. Satu kapal nih. Betul. Ini kalau tenggelam kapalnya, Kita ikutan juga. mati semua. Mati semua. Termasuk yang suka bikin narasi jelek itu. Iya. Kalau Indonesia tutup toko, lu juga nggak ada narasi yang dijual. Besok pindah ke Malaysia, lu bikin narasi yang lain di sana. Gitu. Aku lihat yang Untold Story yang pertama itu respon positifnya tuh banyak banget. Karena aku kan ngelihat di YouTube-nya langsung dan komen-komen di YouTube tuh ya bisa dibilang hampir ya mayoritas lah ya positif. Karena kan Prof Gema saat itu berada pada timing yang sangat tepat ya. Waktunya. Orang udah capek. Iya. Isinya semua ngebenci pemerintah nih. Kan nggak fair juga dong. Seperti tadi yang disampaikan, ada yang ngebenci, ada yang mendukung. Iya. Yang mendukung ini cenderung diem kan. Iya. Terus nunggu siapa sih yang bisa memberikan sebuah suara yang clear, kemudian bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Dan dapatlah di situ atau story pertama. Iya. Orang pada datang dong. Iya. Nah ini sama seperti yang aku pikirin nih. Ini yang ada di otakku juga begini. Kan rata-rata begitu. Tapi aku nggak kepikir gitu loh. Bisa kayak berpikir untuk membandingkan apa yang terjadi di sebelumnya gitu. Karena orang akhirnya ngomong ini kan cuman ini cocokologi cocokologi aja. Kayak teori konspirasi. Nah, Prof Gema sendiri nanggapinnya gimana sih? Justru saya adalah pecinta teori konspirasi. Aduh, ayo Gitu. digoreng lagi nanti nih. Jadi Prof Gema percaya kalau Hitler tuh mati di Garut. Nah itu saya nggak tahu. Cuma kalau itu kayaknya kejauhan. Mungkin dia bikin tahu gejrot ya. Dia. Emang abang kita Keracunan tahu gejrot ya. abang kita ini emang agak-agak. Tapi yang saya tahu adalah Hitler itu mobilnya adalah disuplai oleh Henry Ford. Nah, itu loh. Sadar nggak Anda, mobil yang dipakai buat itu para pembantai Yahudi itu mobilnya Ford. Oh Ford. Ford, coba cari. Oh bukan Volkswagen ya. Nah, artinya apa? Anteknya siapa dia? Iya. Nah, itu aja menjelaskan kan. Saya sendiri adalah pecinta konspirasi dan saya percaya satu hal, di dunia ini tanpa konspirasi nggak jalan pemerintahan itu, geopolitik, dan semua itu adalah konspirasi. Sesimpel itu. Kayak game teori gitu. Yes. Jadi apa yang terjadi di dunia ini tuh semuanya konspirasi. Nah, konspirasi itu apa?
ya apa yang dipertontonkan ke publik, either itu yang mau dibikin supaya publik lihat atau yang menjadi disinformasi. Sesimpel itu. Prof nonton The One Piece nggak sih? Iya, One Piece. Oh ya udah. AFK gue. Gua tuh orang yang, gua jangan sampai percaya sama teori konspirasi. Tapi gua tuh nonton One Piece banget gitu. Konspirasi itu memang ada dan diciptakan gitu ya. Kenapa? Karena saya pecinta dunia militer gitu. Dan saya mempelajari strateginya mereka dan baik itu dari Tiongkok ya, zamannya Three Kingdoms. Dari zaman itu aja kan semua udah konspirasi sebenarnya. Nonton Game of Thrones itu kan juga konspirasi. Jadi konspirasi adalah the new truth atau bukan that's the real truth adalah konspirasi. Setuju atau tidak. Terus kalau dikatakan cocok logi, tidak ada sebuah penemuan yang tidak berlandaskan cocok logi. Karena semuanya itu dimulai dari cocok-cocokan, nyocokin gitu kan. Terus kemudian dibalut dengan sains, dibuktikan secara empiris, terbukti jadilah sebuah teori. Makanya itulah yang namanya research and development. That's why saya dulu ngambil S3 karena apa, saya harus mengukuhkan keilmuan yang saya buat. Kalau enggak kan saya dianggap cocok logi kan. Masa pakai bulan bintang analisis saham. Iya kan gitu. Nah, tapi yang terbukti kalau pas gue bilang tanggal 9 IHSG-nya naik ya naik sampai sekarang kan gitu. Tapi kan itu harus dibuktikan secara empiris ya. Sudah dari awalnya cocok logi ya gue buktiin. Oleh karena itu paralelisme yang kita bandingkan antara di eranya Pak Harto sampai sekarang itu dimulai dari cara berpikir konspirasi. Udah jelas. Grounding landasan berpikirnya konspirasi, lalu kemudian kita collect data sebanyak-banyaknya dan kita bikin similarity-nya, kita ambil angkanya, kelihatan semua akhirnya. Oh iya memang pattern-nya sama karena segala sesuatu yang ada di tata kelola dunia ini semua ada pattern. Nah, pattern ini tergantung dari siapa nih, filsufnya siapa. Apakah dia menganut aliran ini, aliran itu, misal sosialis, neolib, kan gitu ya. Dari situ aja kita bedain siapa yang lagi main sekarang. Nah, peta perang dunia ini kan sekarang ada China-nya. Terus kemudian ada Amerikanya yang mana ini sama-sama kuat. Kalau dulu Amerika mendunia, kalau sekarang kan enggak. Dan ganjel-ganjelannya, ganjel-ganjelannya si China sekarang kan jago. Di blok di sini urusan spare part dari chipnya di ban sama dia. Jadi main caturnya keras. Nah, sehingga dari situ kan kita bisa lihat, oh konspirasinya berbeda sekarang. Itu yang harus kita pelajari dengan benar gitu. Nah, itu di Untold Story yang pertama kan Prof juga nyampaikan nih bagaimana presiden kita main dua kaki, dan tadi gue cepet nonton yang waktu di Munasnya HIPMI ya kalau nggak salah, presiden juga ngomong gue sama presiden ini baik, sama sama apa ya, dia bilang sama Trump oke, sama Putin oke. Nah, ini kalau misalnya presiden terus ngambil sikap ya, dia nggak mau blok sama siapa-siapa yang main dua kaki seperti ini. Ini kira-kira nih ke depannya bagaimana reaction-nya? Kalau menurut Prof. Menurut keyakinan saya, Pak Prabowo itu beruntung karena presiden Amerikanya Trump. Kalau presiden Amerikanya adalah Republikan yang idealis, berat urusannya. Karena Trump itu orientasinya nggak ada lain selain duit. Dagang. Jadi bukan lagi seperti zamannya Bill Clinton. Kalau Bill Clinton kan itu memang sudah di frame Pak Harto itu tidak boleh berurusan dengan negara-negara selain koloninya atau aliansinya Amerika gitu. Kalau sekarang berbeda. Ya selama kalau mau main dua kaki ya silakan main, tapi orderan buat Amerika harus lebih banyak. Itu aja simple. Oh iya. Ini gitu. cengli gitu. Nah, cenglinya gitu. Dia mau dagang prinsipnya. Nah, yang terjadi sekarang kan dari yang Untold Story kedua kan saya bikin grafiknya tuh. Saya tiba-tiba ngomong karena analis saya kaget juga. Pak, lu dapat dari mana ide itu? Gak tahu lagi mandi, gue bilang tiba-tiba dapat bisikan. Ya kan? Saya cuma sampaikan kepada analis nggak tidur 3 hari itu. Coba aku ada feeling, gue bilang ada intuisi. Setiap kali Pak Prabowo pergi ke Prancis, lu cocokkan sama chartnya. Turning point di situ. Jadi ya sekali lagi begini. Itu berarti 3 kali begitu terus tuh? 3 kali begitu. Ya, terus rupiahnya accelerate, melemah. Ya jadi dijelasin juga di Untold Story 2 itu. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo ke Prancis, itu kayak down marketnya. Cocok logi. Tapi kejadian 3 kali. Aduh. Iya kan? Itu wahyu jangan-jangan. Nah, sampai gue ngomong, coba ya, lu cek ya. Ini feeling, karena saya sebelumnya ngapain gue ngurusin Singapura kan. Feeling gue ini ada yang parkir duit gede di Singapura. Dicek sama mereka, cari pokoknya datanya gimana, bongkar semua itu media, data semua. Ternyata bener kan. Amerika taruh duit banyak sekali di Singapura dan itu sudah menjadi pilihan keempat kalau tidak salah di dunia itu sebagai tempat parkirnya duit-duit dari barat. Wah ya menarik, dan itu masuknya ke finance sama insurance.
Gitu loh. Nah, insurance larinya duitnya kemana? Kasih capital market. Jadi apa yang saya lihat dulu, misalnya 7-8 tahun yang lalu dengan sekarang, Singapura is a totally different level gitu. Karena sekarang dia menjadi hub daripada company-company barat untuk investment mereka, sehingga dia punya kepentingan yang sangat besar untuk dipakai ya untuk kepentingan mereka. Apakah itu mempanis kita, ataukah kita mencabut duitnya dari sini. Jadi bukan melulu tentang George Soros sekarang. George Soros itu adalah salah satu pembunuh bayaran yang dipakai buat ngacak-ngacak, tapi sekarang lebih general lagi, nggak hanya George Soros, tetapi negara-negara yang memang bagus ya manajemennya ditaruh investment, karena prinsipnya itu tadi, kalau kita tarik, kenapa bisa seperti itu? Tarik ke atasnya, bosnya yang sekarang ini orientasinya duit, gitu. Terus sekarang kan kayak Singapura itu lagi tanda kutip kewalahan karena pemerintah nih, Pak Presiden bikin kebijakan ekspor satu pintu. Nah, kalau misalnya ini sampai diterapkan, terus kemarin kan Singapura juga wakil PM-nya udah bicara nih. Ini kira-kira reaksinya pasar nanti gimana? Kan barusan kalau tidak salah diumumkan bahwa itu tidak jadi lagi satu pintu, bahwa hanya mengawasi saja. Ini yang terakhir nih. Ya. Jadi akan ditiru seperti Malaysia. Saya rasa itu win-win, karena saya tidak percaya Indonesia siap dalam 6 bulan mengelola sebuah aktivitas 66 miliar dolar size-nya dan tidak ada persiapan. Dalam 6 bulan satu pintu, chaos pasti. Jadi ini yang merupakan saran saya pada pemerintah, itu idenya bagus sekali dan itu pasti akan membuat DHI kita bagus karena kembali ke Indonesia. Tetapi secara prinsip memang itu ide bagus ya. Dan kalau memang kita bisa mengelola seperti Aramco di Saudi, itu satu pintu tuh negara tuh. Kalau bisa sampai se-expert itu ya silakan. Tapi jangan sampai sudah kita yakin bahwa kita bisa, ternyata merotol semuanya. At least kita belajar dari MBG, idenya bagus, tetapi terbukti ada penyelewengan, akhirnya tangkepin segala macam kan. Nah, kalau MBG itu masih oke lah, karena itu internal, itu tidak memberikan damage besar kepada perdagangan internasional kita. Tapi kalau yang satu pintu ini terjadi chaos, beli kelapa sawit pindah ke Malaysia langsung. Nah, bagaimana dengan perusahaan kelapa sawit, emiten, lapangan kerja, kebun, wah itu kan repot gitu. Tapi kalau dibilang MBG, dibilanglah tadi sama Prof, ini masalah internal. Tapi menurut orang-orang yang di medsos nih, banyak yang ribut, MBG ini salah satu yang nyebabin kepercayaan investor hilang katanya. Karena dia nggak dapat hak untuk ngelola dapur, dah gitu aja, simple. Itu poin sekali ya. Iya kan? Lu Itu poin sekali ya. banyak ngomong dari dapur ke dapur. Iya, banyak ngomong tentang MBG. Coba suruh dikasih dapur 5, berani ngomong jelek. Itu negara kita. Udah gitu aja. Siapa yang nggak dapat kue, ngomong kemana-mana. Udah simple. Tabiat ya. Tabiat. Saya ini loh, ditawarin bikin SPPG, bikin dapur. Berapa orang yang nawarin? Enggak. Aku bilang kenapa? Saya cuma suka makan. Saya nggak suka ngelola dapur. Biarin saya memasak saham saja, kan gitu. Jadi kebanyakan orang yang juga aji mumpung, bukan bidangnya, tetapi ikut. Nah sekarang kan teriak-teriak kemarin masuk sosial media kan, karena ganti pimpinan, lalu kemudian idenya di dalam satu kecamatan cuma boleh berapa SPPG. Matilah semuanya kan. Ya itu saya bilang sama teman-teman kan, makanya kalau bukan bidang lo, jangan aji mumpung. Itu yang gue bilang apa, masyarakatnya sendiri harus punya filosofi hidup gitu. Harus ini juga ya, harus berkembang juga. Iya, karena idenya MBBG itu kan penting, bagus. Di Jepang betul ada kok, negara lain ada. Kita ini kan, Indonesia ini menurut saya ATM sebenarnya, amati tiru modifikasi. Bukan pencetus sebuah ide baru. Artinya kalau negara lain ada MBG, kenapa kalau Indonesia bikin MBG nggak boleh? Itu kan logik kan? Nah, masalah cara tata kelolanya itu nggak beres. Sejak kapan sih Indonesia itu, sorry ngomong nih ya buat teman-teman semuanya, sejak kapan? Sejak merdeka kali. Kalau bikin sesuatu nggak berantakan di awal itu sejak kapan? Sejak kapan Indonesia itu, termasuk kita, nggak penganut sistem SKS, sistem kebut semalam. Dari zaman kita sekolah juga kalau ada ujian malam sebelumnya baru kita belajar. Jauh-jauh sebelumnya nggak pernah ngapain, main. Sama kan? Itu kan ngebawa bikin suatu program, nggak ada perencanaan, tiba-tiba jalanin. Siapa yang ngurus? Gak tahu, tunjuk-tunjukkan. Kompetensinya gimana? Pikir nanti, yang penting jalan dulu. Itu culture. Harus dimaklumi. Ini holistik banget nih ini melihatnya nih. Ya kan? Berbeda dengan negara-negara maju yang hidupnya memang sudah terprogram, sudah jalan dengan semestinya gitu ya. Itu namanya negara maju. Negara berkembang ya kayak kita. Cuma memang kita agak ketinggalan dibandingkan negara-negara berkembang yang awalnya di bawah kita. Iya. Vietnam contohnya. Vietnam. Iya kan?
Memang itu harus diakuin kita ketinggalan. Dunia aviasi gimana? Singapura itu belajar aviation sama Indonesia. Malaysia belajar aviation sama Indonesia. Iya. Singapura tuh belajar dari Indonesia. Sekarang Indonesia baru punya. Sekarang maskapai mereka terbaik. Nah, kita baru operate 777 berapa banyak di Garuda. Tapi nggak bisa untung. Berat kan? Dan Singapura berani bayar bonus gaji karyawannya yang tahun ini 5 kali. Teman-teman saya didapat. Terus negara lain sudah punya Airbus 350, punya apa, fleetnya gede. Padahal kita gurunya loh. Gitu. Baru tahu loh kayak gini. Iya kan? Iya kan? Iya. Bang Jo Gua baru tahu. Bang Jo gue terkesima ya. Kedokteran. Ternyata Iya. Malaysia juga belajar sama Indonesia loh. belajarnya dari Indonesia. Kedokteran Indonesia memang Kedokteran itu dulu belajar sama kita. Sekarang Pak Jokowi teriak-teriak kan. ya. Jangan wisata medical ke negara orang. Ya lu perbaiki dong yang ada di sini. Betul. Tentunya tidak sempurna, tetapi dulu saya punya pemahaman seperti itu. Tapi ketika saya kena insiden sakit gigi di Amerika, yang saya share itu di Oh, iya. Instagram, Dapat itu pun dibully orang. Sakit nih orang ya kan. Satu gigi Graham saya kena root canal, habisnya $8.000. Iya, sempat aku lihat situ. Terus kalau dibandingin sama Indonesia kan. waktu itu. Saya bandingin sama Iya, Indo iya. kan gitu. Itu dibully. Gue bilang, ini kalau kena di Indonesia, ini bisa buat ngebeli klinik kecil-kecilan. Gue bilang gitu. Hanya ngurusin satu gigi kan. Iya, betul. Artinya apa? Ya memang kita banyak kelemahannya. Tetapi bersyukurlah. Ketika kamu sakit gigi, di Indonesia, kamu ke dokter gigi itu red carpet. Ayo mari kami bantu. Itu di Amerika bang. Gue sakit gigi udah sampai nangis-nangis dan harus nyetir sendiri. Ke dokter gigi, ada appointment nggak? Appointment ya? Nggak Iya. ada, sorry kita nggak bisa layanin lah. Tapi gigi saya emergency, lu ke rumah sakit aja. Wah, gua kalau ke rumah sakit, ini gigi. Bokap gua sakit telinganya problem, kena tinnitus, ringing ear. Iya. Tinnitus. Masuk ke situ, keluar duit di ER, emergency room ya di Amerika. Kita nggak ada asuransi. Ada travel insurance doang. Kita ke sana, bill-nya $2.000. Oke, gua pikir $2.000. 2 bulan kemudian keluar bill, kurang bayarnya $14.000. Waduh. Jadi ngecek tinnitus ke emergency room, habisnya total $16.000. Yang pertama dibayar 2.000 doang. 2.000. nih bilnya. Biasa kalau di Amerika itu ke rumah sakit, kasih initial dulu, nanti tagihannya datang. Wow. Insurance cuma bayar 40% kalau nggak salah. Waduh. Akhirnya bokap gue keluarin duit. Berat juga ya. 16.000. Kalau ini terjadi di Indonesia, apa nggak langsung demo MPR tuh turunin presidennya? Ayo. Orang Iya kan? kemarin BPJS diatur supaya sesuai dengan kelasnya aja. Marah-marah kan? Marah-marah. Artinya apa? Mereka belum lihat dunia luar. Sakit ke dokter itu kalau di Amerika ke spesialis itu antrian appointment bisa 6 bulan. Nggak bisa serta-merta lu ke Siloam, lu kemana, ketok atau rumah sakit umum daerah pun. Iya. Ada spesialis yang welcome gitu ya. Iya. Walaupun kadang ya kita harus perlu second opinion lah. Tuh. Mau nggak mau gitu ya. Tapi ada privilege sebagai orang Indonesia, kita di negara ini tuh sebenarnya udah banyak kemudahan. Nah, itu yang membuat saya akhirnya lebih bisa menerima, yalah negara kita ini masih muda sebenarnya. Masih harus diperbaiki. Nah, orang-orang seperti kita ini yang akhirnya nanti suara kita mudah-mudahan bisa nge-shape negara ini menjadi lebih seksi di kemudian hari gitu. Ini isu yang paling baru nih, masalah Pertamax naik. Yap, Nah, yap. ini kan ada yang tadi aku lihat nih ada video yang nyangkut-nyangkutin. Ini Pertamax naik cuman gara-gara dolar naik. IHSG kita hancur baru balik sekarang dan segala macam. Ini udah terlalu sakit lah gitu. Ini kalau menurut Prof Gema sendiri apa ya ngomongnya tuh? Aku sampai bingung loh mau menyampaikan isi kepala netizen yang suka menghujat itu loh. Sehancur itukah negara kita apa-apa harus naik apa-apa? Jadi begini, habis ini gue di label lagi nih. Buser brengsek kan gitu ya. Dia nggak apa-apa. Emang sengaja kita bikin biar di label gitu, ya. Kita Apa temenin dijebak kamu? Kita temenin bareng-bareng. Jadi, buat adik-adikku, kakak-kakakku, om tante semua, Indonesia itu terlalu baik menurut saya. Itu dari minyak dunia sampai 120 sampai sekarang turun lagi ke bawah, baru dinaikin sekarang, itu terlalu baik. Oh. Saya podcast sama Bang Surpani saya bilang, saya tidak percaya omongan jubir pemerintah kemarin itu kalau kita tuh tahan sampai akhir tahun. Karena model gua bilang, ini kalau tetap di 90-an, sekarang kontrak kita kalau nggak salah di 70-an kalau nggak salah. Ini kalau lu tahanin, nggak nyampe 3 bulan lu habis duit. Itu saya udah ngomong tuh di podcast. Saya nggak tahu plannya, cuma feeling saya ini naik gitu ya. Nah pertanyaannya adalah pemerintah terlalu baik kasih injury time. Kalau saya lebih setujunya mana? Harusnya waktu kemarin naik, paling telat 2 minggu naik.
Tapi kalau misalnya dinaikin pada saat itu, otomatis mereka akan lebih jerit-jerit lagi. Lah, yang jerit emang pakai Pertamax. Orang sekarang aja. Enggak, itu sampai pada heran kan, Iya. netizen dari negara tetangga itu sampai, kok bisa ya Indonesia? Karena yang lain kan juga langsung naik tuh. Harus naik, kenapa? Karena waktu itu saya di Amerika. California dan Florida, saya ada 2 kantor gitu ya. Yeah. California dan Florida itu harga fuelnya Florida itu separuhnya sini. Oke. Di LA waktu itu sekitar 5,1, 5,2. Begitu bahan bakar tuh naik tuh, minyak dunia naik itu perang US Iran itu, saya lagi di sana. Itu langsung naik jadi 6. 24 hours after war naik. Yang di Florida itu karena di undervalue, awalnya 2,8, 2,9, tiba-tiba jadi 4,3. Wah, dia malah langsung 2 Langsung. kali lipat ya. Kalau yang 5 tadi naik ke 6 ya. Iya. Ini yang dari 2 langsung ke 4. Artinya apa? Negara gua terlalu baik. Oh, iya. Nah, kalau ditanya Pak Gema, emangnya ya orang kaya sih, bukan orang kaya. Gue sakit gigi juga. Kita ada mobil yang pakai Dex kan, sekali ngisi bensin 2 juta. Iya. Gempor juga kita ngisi. Tapi bukan itu, poinnya adalah ketika kita sudah bicara tentang angka ekonomi, kita bicara tentang stabilitas negara, kesampingkan kepentingan lu. Karena negara ini bukan cuma kamu gitu loh. Negara ini adalah tempat orang banyak. Dan kalau pemerintah tidak menaikkan itu BBM, subsidinya akan kekuras kepada BBM. Akhirnya orang akan bicara apa? Ya udah dong, kalau udah nggak ada duit, stop aja MBG. Larinya ke sana udah pasti. Iya. Omongannya itu urutannya kita udah tahu. Nanti kalau pemerintah akan bilang ini demi subsidi, pasti dia akan bilang Kopdes tutup, MBG tutup, gorengannya ke situ, norak gorengan-gorengan yang udah Bahkan basi itu lah. Prof udah baca ya? Udah baca. Makanya sebelum lu komen, gue udah kasih tahu dulu, lu pasti akan ngomong Itu begitu. sama teman-teman gitu lo Bang. Itu ada kayak teman-teman bilang, ini rutenya kalau nggak nanti ke MBG, ke Kopdes, muter lagi begitu. Muter, udah gitu aja. Jadi kayak ya kita juga bingung ya kadang-kadang menyampaikan sesuatu kayak tadi sih sebenarnya gini. Kalau menurut gue mereka tuh kayak aji mumpung aja, ada alasan buat marah. Jadi memang dasarnya aja hobi buat Tadi marah. kan Prof sampein juga Iya. urusan jabatan juga aji mumpung. Aja mumpung. Masalahnya itu bukan untuk marah. Sebenarnya sulit sekarang naikin follower sama subscriber. Gitu aja. Termasuk yang ekonom, termasuk influencer susah naikin itu. Ya udah pakai cara gitu biar naik kan. Dan itu memang cepet ya. Cepet naiknya. Cuma Ayo, ini sudah diajarin caranya. Ayo, yang mau viral, Mari yang mau berpropaganda. naikin engagement, silahkan kritik pemerintah. tapi kan dari sini kita harus fair bahwa kalau pemerintah sudah tahu, patternnya kan ini kita udah kasih lihat. Iya. Harusnya jubir presiden ataupun yang lain kan tahu dong Iya. bahwa ini patternnya alurnya ke sini. Ya bikin mitigasinya. Iya, Caranya gimana? Jadilah profesional. MBG dikelola secara profesional. Jadilah company yang memang ngurus MBG. Good corporate governance. Kalau memang MBG itu bisa membuktikan dirinya transparan, bagus dan seterusnya. Oke kok masyarakat. Ya itu saya setuju sih Pak. Ya mau goreng gimana lu kalau perusahaannya emang bagus? Danantara. Ya sekarang Danantara bagus, idenya bagus. Ya udah, kan sekarang lagi dikomplain. Iya. Transparansinya, laporan keuangannya mana? Ya tunjukin dong. Sesimpel itu. Mau nggak dilakukan? Lah kalau sekarang pemerintah juga nggak mau, terus kemudian antar kementerian ini tidak ada holistic approach-nya, yang saya selalu sampaikan, ego sektoral. Ya betul. Ya mau jadi apa? Nggak salah juga kalau rakyatnya begini. Masalahnya kita harus bedakan, ini ada rakyat yang real rakyat, ada rakyat yang didanai untuk bikin chaos. Yang kita perangi adalah yang ini. Betul. Yang rakyat ini kita edukasi secara holistik, secara kekeluargaan. Kalau yang ini nggak bisa diedukasi, karena memang tujuannya bukan untuk memperbaiki, ini untuk bikin chaos. Dan ini yang kasihan Pak Presiden sebenarnya. Ada pasti, dan di setiap pemerintahan kan pasti ada hal itulah. Kita sering nonton film intelijen di Amerika. Betul. Setiap sabotase itu 80% wapresnya yang di Amerika itu kan bikin kan. Atau penasihat seniornya, Orang-orang dalamnya penasihat lah, presidennya, ya. itu kan orang dalam. Film apapun kan begitu. Iya. Terus nanti dia segera dilantik, habis itu endingnya presidennya muncul. Kayak apa, Olympus has fallen. Olympus has fallen, Iya kan? terus London has fallen. London has fallen. Semua kan bicara bahwa kudeta itu dimulai dari internal, nyewa orang Korea itu kan film itu gitu. Jadi dari sini kita melihat bahwa serangan itu bisa dari manapun. Makanya saya bilang, stop menghujat Pak Presiden, Pak Wakil. Itu Pak Gibran itu luar biasa loh, sabar loh. Iya. Iya kan? Terlepas dari apapun masa lalu, sekarang beliau sudah menjadi wakil presiden. Berilah kesempatan beliau untuk kerja.
Jangan sampai kayak Indonesia seakan-akan nggak ada wakilnya terus dihujat. Loh ada kok hal yang baik dari Pak Gibran, kan gitu. Ada. Artinya tidak ada wakil presiden yang sempurna. Tapi kita, ayolah, Ya betul. let's move on. Kalau kita terus berkecimpung di situ, mau jadi apa? Saya juga nggak kenal sama beliau, saya nggak pernah ketemu, tapi kita bicara yang wajar saja, apa yang harus kita lakukan di dalam bernegara. Gitu ya. Kalau misalnya nanti kita ganti, dulu waktu wapresnya Pak Yusuf Kala, dulu wapresnya Pak Budiono, dia dikomplain juga sama. Yang terakhir tuh Pak Ma'ruf Amin ya? Iya, Pak Ma'ruf kena juga, ya kan? Artinya dari sini pattern-nya sudah jelas. Siapapun yang menjadi presiden atau menjadi wapres, akan ada oposisi internal yang ingin menggulingkan. Itu normal di setiap negara selama Anda masih tinggal di bumi. Itu akan terjadi. Jelasinnya enak banget ya. Iya. Maksudnya kayak misalnya tadi kita ngomongin tentang teori konspirasi, kemudian terkait tentang sebuah pemerintahan tuh justru memang harus ada nih yang men-challenge sampai dengan yang menentang. Terus dicontohkan dengan film-film. Itu kan gua yang di sini aja terbuai gitu. Iya bener ya. Oh iya bener ya. Oh iya bener ya. Semudah itu untuk menyampaikan pesan-pesan yang cukup berat dengan cara-cara yang kita bisa jangkau gitu loh. Jadi emang bener kalau Prof Gema ini orang pinter. orang pinter kalau di Jawa kan dia tahu ngerti sadurunge winarah gitu kan. Dia kan dia tahu kayak mendapatkan bisikan. Tadi kan beberapa kali Prof Gema menyampaikan intuisi saya, feeling saya. Jadi memang double orang pinter gitu. Semoga bisa berguna. Jangan dibully. Wah, kalau itu pasti dibully. Nah, bicara bully membuli nih. Di Untold Story 2, ini banyak yang bully, tapi banyak juga yang dukung. Karena kan di sana tuh kayak masa nudingnya ke Singapura sih? Masa Singapura yang dibilang begini begitu? Terus ada juga yang kalau nggak salah sebut MSCI, terus juga Moody's, UBS kan kemarin itu. Itu tuh gimana ya? Apa sih dampaknya kalau misalnya sampai mereka itu terus melanjutkan gitu? Melanjutkan apa nih? Melanjutkan apa yang sudah dilakukan ini? Ini kan kayak intervensi atau apapun itu. Jadi kalau agenda yang kita asumsikan atau yang kita pikirkan itu benar, maka ini tidak akan berhenti sampai ada deal-deal yang akan dilakukan sama Pak Presiden tentunya. Karena saya yakin istana sekarang udah tahu gitu. Mungkin ya suara kita juga sudah didengar dan mereka pasti tim intinya udah tahu yang mana nih kira-kira yang harus ini. Makanya kan pesan saya kalau memang mau berbisnis dengan Eropa atau apapun itu sementara under radar aja gitu loh. Jadi nggak usah dipublikasikan juga, ya kan? Even jumlah dealnya berapa ada diam aja. Karena nanti Amerika pasti tahu sebenarnya. Cuma kan paling tidak jangan sampai memperruncing hal-hal seperti ini. Nah, yang kita takutkan ini ke depan adalah permainan rating lagi gitu. Jadi Moody's mungkin nanti bergerak dan sekarang kita udah hampir keluar dari investment grade. Dulu pernah kita hampir keluar investment grade terus kita naik lagi gitu ya. Nah, ini yang harus kita lakukan lah. Terus kita harus sowan juga sama beberapa menteri keuangan yang sebelumnya mungkin diundang. Karena kemarin kan sudah bicara sama Pak Chatip ya kan. Terus kemudian kalau bisa Bu Sri Mulyani diundang lagi deh. Itu sedikit clue aja gitu ya. Karena kan beliau juga punya pengalaman di World Bank. Nah, jadi bagaimana ini apa yang bisa kita lakukan mantan-mantan menteri keuangan karena mereka semua pasti ngerti ya. Pasti ngerti untuk biar kita bisa segera lepas dari keadaan seperti ini kan. Mereka pasti punya insights lah. Insight ya. Ini yang harus dibicarakan karena kalau sudah urusannya geopolitik yang bercampur dengan ekonomi, yang ada hubungannya dengan international trade, itu sudah harus secara profesional dibicarakan dari orang-orang yang memang punya pengalaman terhadap bagaimana perilaku daripada elit global ini gitu. Apakah kita memang tidak disukai cara kita, ya, itu harus dipikirkan. Tapi yang jelas jangan sampai Indonesia itu turun keluar dari investment grade, nah itu bahaya. Kalau itu misal sampai turun, apa sih yang terjadi? Pasar saham dulu dihajar kan pasti kan. Itu yang pertama. Terus kemudian rupiah ya tembus tuh 20.000 harusnya. Ya dengan seperti itu. Terus kemudian Indonesia nggak bisa ngutang dengan bunga yang murah. Berarti nanti apapun yang dibeli sama Indonesia kan jadinya mahal. Dan larinya udah pasti inflasi. Kalau inflasinya naik, mau tidak mau ganjelnya naikin suku bunga lagi. Suku bunga dinaikin, larinya banyak rakyat yang atau perusahaan-perusahaan yang sudah utang itu, NPL-nya terancam naik. Jadi ini udah kayak lingkaran setan.
pakai yang ini suffering, Iya. pakai yang ini. Ini ribet. Kalau menurut saya ini sangat-sangat kompleks dan bukan hal yang mudah. Makanya saya bilang kalau kamu tidak paham, kamu tidak bisa membuat perubahan, tapi kita bisa berdoa. Kan ngakunya kan umat beragama. Betul. Itu aja simpel. Kita kan sila satu aja Ketuhanan Ketuhanan Maha Esa. Esa. Ya sudah. Kalau kamu tidak suka sama pemerintah, berdoa pada Tuhan agar nanti pemerintah kita mendapatkan iluminasi hidayah yang lebih supaya mereka bisa jalurnya lebih baik. Itu akan lebih penting daripada manjat-manjat gedung MPR nanti kesleo loh. Gitu. Ya kan? Ini Nggak siap ada. dibully lagi dalam Nggak ada gini sih. dalam setiap patah katanya ini. Waduh. Maksud gue kalau ini kan ada ajakan dari mahasiswa kemarin, BEM kan, kita ulang lagi nih reformasi jilid 2. Apa yang mau lu ulang gitu loh. Lu tahu nggak kalau reformasi itu Mengulang sesuatu yang saat itu mereka belum lahir. lu lahir. Kamu kalau waktu itu Kamdesus nggak ikut-ikutan, lu nggak bakal bisa reformasi. Itu adalah tindakannya Kamdesus kok. Nah sekarang kan memang yang kita highlight apakah benar bahwa ketika Pak Menteri Keuangan kita itu menolak pinjaman IMF, itu yang klimaksnya menurut saya. Iya. Sudahkah kita mereview apakah cara menolaknya itu baik? Gitu. Bagaimana kalau ternyata cara menolaknya itu meninggalkan bekas luka hati atau apalah ya kita nggak tahu. Tapi mungkin perlu komunikasi bagi saya gitu. Dan memang kan kalau nggak salah di eranya Pak SBY kan IMF tuh lunas utangnya gitu ya. Iya. Dan kali ini mungkin turun dengan pattern yang sama. Kita nggak tahu kenapa tiba-tiba ada pinjaman segala macam. Tapi how we react itu penting. Karena kita tuh adalah negara yang bargaining power-nya masih rendah. Jadi mungkin kalau caranya Pak Jokowi, saya melihat beliau itu mainnya halus, diem, gitu, senyap. Tapi deal ini, deal kanan kiri ya. Dan kontrollah statement di media, karena itu yang paling penting. Jadi jangan sampai blunder sendiri di media terhadap masyarakat kita sendiri maupun terhadap partner-partner kita negara-negara lain. Karena statement kita tuh gampang diklip, gampang ditwist. Berbeda dengan 10 tahun yang lalu, dipotong. Ya Apalagi kan? masyarakat kita termasuk kreatif. Kreatif. Kreatif banget kan. Sedikit ada sampai dibikinin lagu ya kan. Tuh. Nah, kalau kita mau lihat ya, sejujurnya ya, apa sih yang di jeopardize sama Pak Prabowo itu yang mana? Iya. Saya sampai bingung, kok bisa bikin statement jeopardize demokrasi? Itu yang mana? Karena narasinya adalah sekarang ini masuk ke orba pembungkaman loh. Wong kita, kamu ya jelas dibungkam lah, orang kamu menghina kok, bukan memberi kritik. Bukan kritik ya. Iya kan, menghujat dan menghina kalau nggak dibungkam mau jadi apa kan gitu. Itu yang pertama. Terus terbukti kasusnya Pak Tom Lembong, dikasih abolisi kan? Iya. Terus yang mana yang di jeopardize itu demokrasi yang mana? Ini yang saya pertanyakan, saya minta teman-teman coba cari deh. Tunjukin apakah ada pelanggaran demokrasi di sini? Tidak ada. Bahkan kalau menurut aku nih presiden terlalu demokratis gitu ya. Menurut saya iya. Jadi orang ikut makan MBG, ya kan? Ada yang bilang mau pencitraan, ya nggak apa-apa, at least pencitraan untuk ikut makan. Terus joget-joget, masih mending lo joget-joget daripada jadi Kim Jong Un mau gimana? Iya kan? Oh, joget-joget kalau diketawain, masih bagus kan? Intinya mau membaur sama masyarakat. Apa-apa nggak boleh lah intinya. Iya. iya pokoknya jadi presiden kita kayaknya salah mulu sih. Menurut gue. Dan apa ya, nggak tahu mungkin mereka tuh lebih drive sama kebencian karena mungkin nggak Ya bisa itu tadi yang move on disampaikan Prof. kemarin. Gema tadi, rakyat ini terbagi atas dua, yang benar-benar rakyat Dengan sama yang tidak dipenuhi dengan duit. segala macam hal-hal gelap Kepentingan ya. Iya. yang dia bisa ditumpangin apapun dan tujuannya memang kalau bisa ini nggak ada apa-apa aja maunya, ayo dong rusuh. Rusuh. Orang nggak ada apa-apa loh. Indikator untuk menuju ke titik bahwa ini akan chaos aja nggak ada sebenarnya. Ada. Ya. Tapi ada mantan wapres yang bilang mau chaos bang. Ingat gak? Jadi ya memang ada. Ingat. Memang ada. Ya komentarnya kan gitu ya. Menurut saya kan tingkat stres orang kan beda-beda ya. Betul. Tingkat stres. Iya benar. Tingkat stres orang beda-beda. Jadi Aku mau mencoba punya pikiran kayak Prof. Gema. Kalau ada yang tokoh ribut, ini jangan-jangan urusannya Priuk Nasi nih. Nah, bisa Priok Nasi atau memang hidupnya lagi cemas gitu loh. Tingkat awareness terhadap resikonya lagi tinggi gitu ya. Jadi ya benar kalau dia mau Kortisol. tidak salah kalau dia bilang chaos. Chaos itu kan definisinya banyak. Misalnya Iya. bakar-bakar ban di depan Monas itu kan ya chaos. Iya kan? Cuma chaos yang mana nih maksudnya? Chaos mau kudeta. Jangan coba-coba ngomong mau kudeta loh. Di rivernya memang Iya kan? tipis-tipis menuju itu kan. Iya, lah kalau kamu sudah ngomong kudeta, yang harus dilakukan adalah tolong diinvestigasi. Siapa nih informasinya, follow the money lah.
Iya, Karena nggak ada orang waras tiba-tiba dapat bisikan ini presiden mau dikudeta, nggak ada. Nggak ada aja. Lagi nggak ada kerjaan kudeta yuk. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kecuali kudeta di Bali ya. Kudeta di Bali. Nah, ini ngomongin nih kepentingan tadi nih. Ini kemarin kapan hari waktu di podcast lain kan Perhuma sempat ngomong masalah kepentingan di film yang rame kemarin yang katanya dilarang dan segala macam lah itu. Menurut Prof Gema, sudut pandangnya Prof Gema, apa sih yang Prof Gema dapat daripada ngelihat film itu sih? Film yang mana nih? Film yang pesta-pesta itu. Pesta babi. Pesta babi itu bagus untuk menunjukkan ternyata Papua itu indah. Akhirnya saya yang nggak pernah ke Papua pingin beli tiket ke Papua. Mau ke Papua. Ya kan? Jadi secara pariwisata berhasil nih ya bikin film. Good. Yang kedua, mengenai saya mengomentari gitu aja. Kenapa kok tiba-tiba ada orang dari Papua itu marah-marah datang ke Jakarta? Saya nggak memberikan izin untuk dipublikasi. Nah, yang namanya bukan sosial media, tetapi di dalam dunia perfilman ataupun dokumenter itu semua kan sudah ada risk waiver atau rilis daripada yang ada di dalam situ itu kenapa nggak diberesin? Itu aja komen saya gitu. Nah, kalau sampai di situ tuh ada celah, kenapa orang itu tidak di brief sampai pemuka agama komplain juga kan? Iya, sampai uskup abu. Uskupnya kan marah-marah itu. Nah, kalau sebuah film apapun itu, produksi apapun itu, ada orang yang di dalam situ merasa intellectual property-nya dilanggar, ya kebenaran film itu saya ragukan. Itu aja. Tapi kan ini dari mereka nih yang di sana tuh sekarang ngomong bahwa ini sekarang udah diancam, ditekan dan segala macam. Itu kan asumsi. Faktanya ada nggak tanda tangan? Tunjukin dong. Bahwa dia sudah tanda tangan bahwa ini akan dipublikasi. Saya menyatakan bersedia begini karena tunjukin. Lu bikin tanda tangan. Kalau dia tidak bikin tanda tangan kan menyalahi aturan dan prosedur. Kalau prosedur standar saja kamu udah langgar, itu kan dasar banget ya? Dasar banget kan? Kalau gitu isi daripada botol ini kuragukan gitu aja simpel. Tidak ada sertifikasi bahwa ini tuh sehat untuk diminum. Padahal Prof nanya itu doang ya? Iya kan? Ya udah ini saya nggak akan minum air ini. Iya kan? Oh airnya bagus nih diambil dari pegunungan Papua. Besok saya ke Papua mau cari air ini. Tetapi air yang dari botolmu ini sorry gue nggak percaya. Karena dalam proses produksi air ini sudah cacat. Enak ya kalau kita ngobrol ngomongin hal yang rumit-rumit kemudian disimplifikasi. Jawabnya enak banget ya ini. Storytellingnya. Iya. Juos. Untold Story udah keberapa? Kedua. Ini ketiga lagi nggak? Iya. Belum. Mudah-mudahan jangan ada. Ini orang udah ketagihan nanti. Yang di sana gini-gini nih. Nggak tidur ya. Di sana gini-gini. Nggak tidur. Nanti jadi dia yang atas. Wah, ini masih pengen ngobrol banyak tapi ya dari tadi layarnya udah diingetin waktu ya. Itu dari siang juga gitu itu. Kalau lagi asik tuh memang begitu ya. Ada aja gangguannya. Prof jangan kapok ya kita. Saya senang sekali. Kalau ada sesuatu yang seru lagi nanti kita main-main atau kita ke sono. Iya, boleh. Iya kan? Seru juga karena gue seneng diceritain gitu. Gue tuh tipikal orang Indonesia pada umumnya. Yang ketika ada yang bercerita kemudian terlarut gitu kan. Iya. Kan dari tadi sampai gue mau bingung mau nanya apa ya. Karena enak banget dia jelasin. Dan pengalamannya masuk ke gue nih. Misalnya kayak nonton film trilogi yang tentang Fallen itu. Sampai yang terakhir kan itu sampai White House ya itu. Iya. Yang ternyata plot twist banget sih. Plot twist ya. Iya. Ya negara ini memang sekarang lagi banyak plot twistnya. Jadi masyarakat harus bisa memilah yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Dan saya sebenarnya tahu sister ini sebelum dia kontak. Gue udah pernah lihat, wah asik juga nih kan gitu. Dia emang tukang bikin rusuh. Jadi dengerin dia gitu ya. Kalau misalnya saya lagi sibuk nggak sempat bikin apa-apa ya dengerin gitu. Nah ini yang penting. Jadi masyarakat tuh harus belajar memilah dengan nalar yang mana informasi yang benar, yang mana yang ada landasannya. Yang paling penting adalah belajar sejarah dengan benar gitu. Itu aja prinsipnya. Terakhir ini Prof. Pesan buat pemerintah sama masyarakat. Karena ini kan jadi kayak apa ya? Salah satu kritik sebenarnya yang membangun karena kita kan kita kan harus mengkritik untuk bisa menjadi lebih baik, bukan hanya sekedar mencaci maki. Nah, kalau misalnya dari Prof Gema, apa sih kritik ke pemerintah juga ke masyarakat? Ya, ke pemerintah kritik saya begini, kami ini rakyat adalah anak.
Kalau anak itu tidak didengarkan, anak itu jadi kurang ajar. Anak tidak dididik jadi kurang ajar. Anak itu harus dibina, diarahkan, ya kan? Bila perlu ya dihukum kalau nakal kan gitu. Tetapi goalnya adalah mari berjalan selaras antara orang tua dan anak itu harus memiliki komunikasi yang baik. Di dalam keluarga yang kecil sampai keluarga yang besar seperti Indonesia ini kan keluarga yang besar gitu ya. Dalam keluarga yang kecil kalau terjadi komunikasi yang tidak pas antara ayah dan anak, ibu dan anak itu pasti rusak keluarganya. Itu sudah berlaku dimanapun. Jadi kalau yang kita lihat sekarang, problemnya adalah anak ini nggak percaya kalau bapaknya baik. Kita bertiga masih percaya bapak gue baik, cuma memang bapak gue ini kadang nyentrik banget nih, kan gitu. Kan memang ada ya bapak yang tidak berkomunikasi yang baik, akhirnya anaknya juga salah paham. Nah ini yang terjadi, kesalahpahaman terhadap negara itu makin hari tereskalasi, lalu kemudian ada teman-temannya dari si anak ini yang menjerumuskan memang bapak lu bajingan gitu. Lu pergi aja bapak lu, bunuh aja bapak lu. Nah, anak ini kan terpengaruh. Kalau tidak diingatkan sama om tantenya kan gitu ya, bahwa bapak lu itu baik. Nah, inilah pemerintah harus melek bahwa rakyat itu perlu sebuah fakta. Jangan mengumbar sebuah janji-janji manis. Sebagai contoh, saya kan mengkonter tuh waktu di Rupiah bahwa kalau Rupiah 15.000 dalam 30 hari, bisa nggak bisa? Chance-nya berapa? 1%. 99% berat kalau ke situ. Nah, masyarakat kita kan pintar. Bukan lagi seperti masyarakat yang gagap berita. Jadi mereka juga bisa ngitung. Kalau memberikan statement kepada anak misalnya, ya udah ya besok, ini istri saya yang suka ngomong sama saya. Lu jangan janjiin anak lu ya, kalau misalnya berani ngajak main ya ajak main gitu. Jangan janji-janji kosong, ntar anak lu kecewa. Nah ini kan sudah dilakukan sama pemerintah kita, janji ini, janji itu, tapi nggak pernah ditepatin. Even rencana mau melakukan yang dijanjikan aja belum. Atau memberikan informasi yang sedikit menurut saya tidak realistik gitu. Rupiah kita yakin dalam 30 hari akan menjadi 15.000. Caranya piye, hitungannya itu lo gimana gitu kan. Nah hal-hal seperti ini kan harus dikurangi. Jangan sampai terjadi blunder-blunder informasi, salah paham, jeleknya komunikasi yang membuat anak sendiri tidak percaya sama bapaknya. Ya kan? Nah, ini yang bisa dilakukan. Nah, anak sendiri, pesan saya buat rakyat, which is to anak, buat kita juga, hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu. Kan itu ada Indonesia banget di ini. Bible, ya kan? Loh, orang tua saya penjahat. Orang tua saya itu pemabok, suka berbuat kejahatan. Bagaimanapun dia orang tuamu. Dia memang salah. Hormati, doakan. Dan ketuk hati orang tuamu supaya dia bisa kembali benar. Nggak bisa, ya sudah pindah negara, selesai. Iya toh? Kan kamu nggak suka di negara ini. Ganti paspornya, jangan hijau dong. Kemana kek? Ke Zimbabwe, ke Afrika, kemana? Jadi sedalam itu ya memaknai paspor hijau itu ya. Iya dong. Minta asilum lah di negara lain gitu. Ya silakan. Asilum. Ya kan? Karena negaranya kan katanya kan abuse demokrasi, lalu minta asilum. Tapi menurut saya kalau kamu sudah tahu filosofi bagaimana menjadi anak, jadilah anak yang baik dan terus memberikan nasihat kepada orang tua tanpa bosan-bosannya. Nasihat kepada orang tua bukan berarti menghina orang tua dan menghujat orang tua. Itu pesan saya. Dan saya percaya kalau kita punya pikiran yang sama dan kita punya spirit pejuang kita dengan bambu runcing itu gerilya untuk memerdekakan negara ini dengan intelektualitas kita, dengan sosial media kita, kita bisa bertahan dan kita bisa membuat orang asing pun segan sama kita. Itu yang dilakukan oleh Jepang, itu yang dilakukan oleh negara Thailand ketika Bhumibol itu masih menjabat, semua sayang kepada rajanya, memang rajanya baik ya. Kalau sekarang Thailand nggak respect sama rajanya, anaknya nggak pernah di negara. Kayak gitu. gua nih. Jadi dari sini kita bisa melihat sesimpel itu, doa itu lebih penting dan punya kuasa daripada hanya sekedar teriak-teriak. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi lebih baik ketika umurnya mungkin udah 1 abad. Karena kita menuju ke Indonesia emas, mudah-mudahan. Walaupun memang nampaknya agak sulit ya. Mungkin delay. Jadi kita harus selalu optimis. Gitu. Keren-keren ya. Terbuka pikiran kita langsung. Oke, anak-anak. Ini luar biasa ya. Ada sesuatu kebaruan di podcast ini. Gue nggak nyangka. Jadi memaknai segala hal dengan sangat sederhana dan kembali lagi kan kita kayak diingetin balik ya sama Prof. Guma tadi bahwa dasar negara kita apa, sila pertama apa, yang kayaknya itu udah jarang banget kita. Kita nggak pernah loh. Allah so agamis lu, bukan itu ini dasar negara. Sok nasionalis lu. Gue digituin mulu tuh. Sok nasionalis udah jadi makanan gitu. Terima kasih banget. Thank you. Prof. Gema Merdeka. Merdeka. Kita baru tahu namanya Gema Merdeka.
Kita mau undur diri, bukan kaleng-kaleng, bongkar total. Jangan Gua lupa Jo, subscribe, Silvi, Prof. like, Gema share, Merdeka. nanti dimarahin ini bos di atas, ya kan? Jangan lupa apa? Komen, Like, share, komen, like, subscribe. aktifkan Ini loncengnya. Aktifkan Itu loncengnya. pokoknya. Bye-bye. Bye-bye. Bongkar total. Terima kasih anak-anak. Thank you. Prof, makasih ya. Thank you, Pak.